Sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan zonasi masih saja menuai polemik dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, di saat para calon siswa ingin mendapatkan sistem pendidikan yang lebih baik, justru harus terkendala adanya peraturan yang mewajibkan sekolah favorit untuk menerima siswa yang lebih dekat dengan sekolah. Alih-alih beralasan untuk pemerataan kualitas pendidikan, sistem ini justru dinilai dapat mengurangi persaingan prestasi antar siswa dan menjadi beban tersendiri bagi para guru. Kita akan mengulasnya lebih lanjut bersama Edi Sutarto, Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia yang ada di studio. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Bung. Dan sudah bergabung bersama kami Katarina Mulyana Girsang, staf ahli Mendikbud yang terhubung melalui sambungan satelit. Selamat pagi, Ibu Katarina. Selamat pagi, Mas Ade. Ya, Ibu Katarina, kita langsung mulai dari Anda. Ini ada statement dari para orang tua murid yang mengatakan, kok dengan zonasi justru menimbulkan frustasi publik. Apa sebetulnya yang salah, Bu, dari sistem ini? Baik, Mas Ade. Jadi yang kami cermati ya, kegaduhan di daerah, kami kan sudah berapa kali melakukan koordinasi dengan Kadisdik untuk melakukan persiapan lebih awal. Ya, karena kita mencermati dari tahun lalu sehingga kita melakukan berbagai perbaikan-perbaikan. Nah, kita sudah melakukan BIMTEK, bahkan terakhir 14 Juni seluruh Kadisdik itu dikumpulkan. Nah, jadi untuk memantau persiapan di daerah. Jadi kalau misalkan seperti dengan sistem online, seharusnya tidak ada pengantri seperti itu. Nah, kita bahkan meminta daerah-daerah yang belum siap dengan sistem online, itu untuk koordinasi dengan UPT Kemendikbud di LPMP, untuk dibantu dibangun sistem online-nya. Tahun lalu sudah 40 sekolah yang kita bantu gitu, Pak. Jadi kalau daerahnya pasif, memang menjadi beli repot seperti sekarang ini. Jadi bukan ingin menyalahkan daerah ya, tapi memang kita sudah mewanti-wanti sejak Oktober tahun lalu gitu. Baik. Bu Katarina, ini kalau kita evaluasi 3 tahun sudah berjalan, Bu, apa saja sebetulnya poin-poin yang krusial yang sebetulnya memang harus segera jadi catatan dan juga segera diperbaiki. Mungkin kita berangkat dari contoh kasus mungkin dari sudut pandang Anda sendiri, Bu Katarina. Jadi begini, pertama yang perlu adalah membangun kesepahaman tentang manfaat zonasi pendidikan. Jadi zonasi pendidikan sesuai dengan Permendikbud itu dinyatakan tujuannya adalah perluasan akses pendidikan. Mengapa sih kita perlu memperluas akses pendidikan? Karena kita lihat IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu meningkatnya di tahun 2018 tidak signifikan. Salah satu komponennya adalah masa sekolah 12 tahun. Yang kedua, tenaga kerja Indonesia yang lulusan SMP ke bawah itu masih menduduki peringkat tertinggi, 57,46%. Ini berarti angka putus sekolah kita tinggi, sehingga kita perlu melakukan perluasan akses. Nah, mengapa sih angka putus sekolah kita tinggi? Karena selama ini anak-anak diseleksi untuk masuk sekolah negeri dengan UN. Jadi kalau UN-nya dianggap tidak memenuhi syarat, ya, disalahkan anaknya. Nah, padahal pendidikan inilah hak dasar, hak konstitusi yang menjadikan kewajiban pelayanan dasar yang dijamin di pasal 31 Undang-Undang 45. Ya. Bahwa negara wajib menyediakan pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Nah, dengan zonasi nanti akan kelihatan berapa jumlah anak yang belum tertampung di SD, di SMP, di SMA, sehingga nanti pemerintah daerah membangun sekolah. Salah satu buktinya adalah Bekasi, ibu kota Bekasi yang sebagai penyangga DKI sudah membangun 7 sekolah negeri SMP. Nah, ini membuktikan bahwa selama ini Bekasi tidak memahami. Kenapa? Karena anak Bekasi banyak yang sekolah di Jakarta. Dia tidak memahami bahwa sebenarnya APBD Bekasi wajib membiayai warga Bekasinya. Gitu. Itu adalah salah satu output dari sistem zonasi ini begitu, yang bisa dilihat secara kasat mata begitu, Katarina, Bu Katarina ya. Baik. Kita ke Pak Edi. Iya, Pak Edi, karena sesuai dengan ya, Pak Edi, kalau kita lihat ini sebetulnya cita-citanya bagus pemerataan, tetapi kemudian banyak juga ditemukan keluhan-keluhan masyarakat bahwa ini anak saya berprestasi tetapi harus pergi ke sekolah yang, karena zonasi ini pergi ke sekolah yang fasilitasnya tidak memadai, tidak seperti yang diinginkan, yang dicita-citakan, sekolah favorit itu dan sebagainya. Ini apa sebetulnya masalahnya, di sosialisasi atau ada masalah krusial yang lain? Ya, kalau menurut saya ini kan zonasi sudah 3 tahun ya. Kebijakan ini berjalan dan tahun pertama meskipun berjalan banyak juga diskusi, tidak sekeras kali ini.
Ya mungkin barangkali kalau menurut saya yang sekarang ini menjadi polemik itu kan ada di 3 wilayah ya. Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat. Gitu. Jawa Barat nggak terlalu besar. Yang paling besar memang Jawa Timur. Hemat saya ini adalah persoalan sosialisasi karena kebijakannya sendiri sebenarnya sangat bagus karena ini kan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kualitas pendidikan. Tapi secara ada beberapa menyeluruh, generasi, beberapa angkatan yang seolah dikorbankan, Pak Edi. Anda setuju tidak melihat itu kalau kita lihat dengar orang-orang tua kemudian berpendapat seperti itu? Saya tidak sependapat. Saya dengan teman-teman di IG sangat mendukung kebijakan ini karena ini sangat sebenarnya sebuah kebijakan yang komprehensif ya. Jadi tidak hanya persoalan penerimaan peserta didik barunya, tetapi juga ini akan berpengaruh pada bagaimana distribusi gurunya, rotasi guru dan juga kebijakan-kebijakan pengembangan SDM yang ada sehingga pendidikan di Indonesia ini diharapkan kualitasnya itu menyebar merata gitu ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi kan ada terkotak-kotak sekolah favorit, sekolah terbagus dan itu menjadi sasaran-sasaran orang-orang tertentu. Tapi kesulitan tidak kemudian setelah zonasi menemukan ternyata anak didik saya berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang katakanlah mungkin lebih cerdas karena misalnya Pak Edi mengajar di sekolah favorit, ternyata angkatan-angkatan sebelumnya lebih cerdas, lebih cepat menyerap. Yang sekarang lebih sulit untuk diajari karena memang ternyata bukan karena prestasi berdasarkan zonasi. Tentu Bung Ade ada persoalan ya di situ ya, tetapi kan ini bukan sesuatu yang terus dihentikan begitu saja. Tetap ada proses pelatihan-pelatihan kepada guru, kemudian juga manajemennya untuk bisa menangani persoalan-persoalan yang ada, khususnya dalam hal prestasi. Jadi bukan tidak masalah untuk teman-teman guru sendiri? Mestinya tidak masalah. Jadi hemat kami di IG ini memandang dengan 3 wilayah yang sekarang sedang mempersoalkan zonasi ini adalah persoalan tanggung jawab Kadisdiknya hemat saya gitu ya. Termasuk 3 provinsi yang Anda katakan tadi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sedikit di Jawa Barat. Betul, karena dari sekian banyak provinsi hanya 3 provinsi ini saja yang ribut, yang lainnya tidak ada gitu. Tidak, ya biasa-biasa saja gitu. Baik, kita ke Ibu Katarina. Benarkah Bu di 3 provinsi ini, kalau memang benar di 3 provinsi ini apa yang salah kemudian? Apakah kemudian dari pusat ke daerahnya yang kemudian tidak mensosialisasikan dengan baik atau justru ada masalah di daerah itu? Jadi kalau saya lihat, kami tentu saja seluruh Kadisdik di 3 regional kami lakukan bahkan sampai BIMTEK. Jadi uji publik sebelum Permendikbud ini jadi, lalu sosialisasi setelah Permendikbud 51 diundangkan dan BIMTEK. Nah, dengan 3 regional dan semua kami undang. Nah, permasalahannya adalah daerah enggan mematuhi 100% Permendikbud 51 karena tadi mindset favoritism. Ya. Ya, karena mereka mindset favoritismenya belum mau dilepas. Jadi sekolah-sekolah favorit itu. Nah, jadi itu yang menyebabkan banyak tuntutan dari masyarakat. Yang kedua, dalam penetapan zonasi banyak sekali pemerintah daerah yang belum mampu melakukan penetapan dengan benar. Seperti apa penetapan dengan benar? Yaitu bahwa pemerintah daerah tuh dalam setiap penetapan zonasi harus menghitung dulu berapa lulusan SD yang akan saya tampung di SMP saya. Nah, misalkan ada 1000 SD, ada 1000 siswa lulusan SD. Ya, lalu ada SMP dihitung, ada SMP swasta, ada SMP keagamaan, ada SMP negeri. Berapa dari itu yang harus ditampung di SMP negeri? Baru ditetapkan, sehingga tidak kisruh seperti ini. Yang ketiga, dengan menerapkan sistem online, tidak perlu sampai mengantri seperti itu. Jadi sistem online itu harus disebar di semua sekolah, jangan hanya ditumpu pada satu sekolah. Itu. Dan yang keempat, dalam penetapan zonasi jangan lagi diseleksi dengan nilai UN. Akhirnya dengan diseleksi dengan nilai UN yang dekat malah tidak dapat. Jadi kalau sudah masuk dalam penetapan zonasi sudah dihitung, insya Allah itu tidak ada gap yang terlalu jauh ya gitu. Dan yang kelima, kelima bahwa baik, silakan Bu, lanjutkan Bu. Ya, jadi yang kelima, apabila ada anak yang tidak tertampung dalam zonasi, sekolah itu wajib melaporkan ke dinas dan dinas wajib mendistribusikan anak tersebut ke sekolah lain dalam zonasinya atau ke sekolah lain di zonasi terdekatnya. Ini perintahnya adalah perintah PP 17 tahun 2010. Khususnya untuk SD dan SMP. Jadi tidak boleh dinas membiarkan ada anak-anak yang tidak dapat lalu mereka suruh bingung cari sendiri.
Baik. Sehingga tahun depan kami mengatur sekolah swasta penerima BOS juga PPDB-nya wajib di bulan 5, di bulan Mei. PPDB-nya ya, tapi tidak ikut jalur zonasi, tapi PPDB-nya wajib di bulan 5 sama dengan sekolah-sekolah negeri. Supaya apa? Supaya yang tidak tertampung di dalam zonasi sekolah negeri, mereka disekolahkan di sekolah swasta dalam zonasi tersebut, penerima BOS. Gitu. Meskipun lebih mahal biayanya jadinya ya Bu ya, kalau ke swasta. Nah, dalam PP 2018 tentang standar pelayanan minimal itu diperintahkan pemerintah daerah wajib menjamin anak di wilayahnya masuk ke sekolah sesuai dengan jenjangnya dan biayanya adalah biaya APBD. Jadi kalau tidak tertampung di sekolah negeri, maka dia wajib dimasukkan ke sekolah swasta, khususnya anak yang tidak mampu. Baik, ini kan sebetulnya cita-citanya bagus kalau saya banyak membaca ulasan-ulasan para pengamat dan pakar begitu Pak Edi dan juga Bu Katarina ya. Tetapi kemudian ternyata pelaksanaannya banyak sekali menuai polemik. Apakah kemudian pemerintah pusat bisa mempunyai instrumen mengkontrol pemerintah daerah harus membangun berapa fasilitas sekolah dan segala macam dalam pelaksanaan supaya kemudian tidak kisruh kembali. Nanti kita akan ulas masalah ini usai jeda. Bu Katarina dan juga Pak Edi, tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita langsung saja sambung perbincangan kita ke Ibu Katarina. Ini saya baca dari Aliansi Pelajar Surabaya yang mengatakan bahwa kondisi di lapangan masih belum siap untuk menerapkan zonasi. Salah satunya adalah soal sosialisasi dan kedua soal fasilitas yang belum merata. Artinya kalau orang tua misalnya mau mensekolahkan anak, karena sistem zonasi dia harus rela menyekolahkan anak yang katakanlah terpaksa dengan kualitas pendidikan yang di bawah yang diharapkan. Artinya apakah kemudian Kementerian atau Kemendikbud atau pemerintah pusat punya instrumen untuk memaksa pemerintah daerah dalam sekian tahun harus membangun fasilitas sekian banyak, sekolah sekian banyak, lalu kemudian penyediaan guru-guru berkualitas sekian banyak. Apakah bisa sampai sejauh itu, Bu? Ya, jadi memang sekali lagi seperti disampaikan oleh Pak Iristanto tadi, bahwa zonasi ini kebijakan yang menjadi trigger. Kebijakan menjadi trigger untuk pemerintah daerah memenuhi standar pelayanan minimal yang diamanatkan dalam PP 2 2018 bahwa pemerintah daerah wajib menjamin anak warganya untuk masuk sekolah sesuai dengan jenjangnya. Nah, kalau tanpa zonasi tidak akan terukur, sehingga dengan zonasi mereka akan melihat, oh kami kekurangan SD sekian, kami kekurangan SMP sekian dalam zonasi ini, kami kekurangan SMA sekian. Nah, itu yang harus segera menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhinya gitu. Baik. Jadi ini tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan di daerah, gubernurnya, wali kotanya atau siapa sih Bu sebetulnya? Iya. Kalau untuk pemenuhan layanan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu memang kewajiban pemerintah daerah karena itu pelayanan dasar. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah diamanatkan APBD wajib diprioritaskan kepada pelayanan dasar. Salah satunya pendidikan selain kesehatan gitu. Jadi ini mendorong pemerintah daerah selama ini kan tidak, misalkan Jakarta, warga Tangerang sekolahnya di Jakarta, warga Bekasi sekolahnya di Jakarta. Padahal itu adalah kewajiban pemerintah daerah masing-masing gitu. Baik. Baik, kita ke Pak Edi. Pak Edi, sekali lagi ini memang tujuannya baik, tetapi implementasinya yang kemudian membuat kisruh begitu ya. Mungkin ada berangkat dari kasus yang sejauh pengamatan Anda Pak Edi, artinya ketika ini ada zonasi, tapi kemudian di daerah juga harusnya memang mempersiapkan. Mungkin ada contoh kasus paling ideal yang bisa diangkat di sini, Pak Edi? Ya, mungkin karena saya lama di Sulawesi Selatan ya, barangkali contoh kasus yang saya sampaikan yang di sana. Kadisdiknya saat informasi ini menjadi sebuah kebijakan, langsung segera mengumpulkan seluruh kepala sekolah, lalu melatihnya. Tidak hanya menginformasikan poin-poinnya, tapi langsung membuat pelatihan dan langsung melakukan kontrol ke lapangan. Ini yang dilakukan oleh Pak Irman Yasin Limpo ya. Saya kebetulan menulis buku biografinya jadi tahu persis. Lalu yang sangat diuntungkan sebenarnya di dalam zonasi ini juga pihak sekolah swasta karena ketika zonasi tidak lagi menampung di anak-anak di sekolah negeri, itu kemudian bisa disalurkan ke sekolah-sekolah swasta dan ini secara
secara sistemik dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh Kadisdiknya ya. Seandainya Kadisdik yang ada di beberapa wilayah yang sekarang ini sedang polemik melakukan hal yang sama gitu ya, rasanya tidak harus seperti sekarang ini. Ada perbedaan nggak sih kualitas guru negeri dan kualitas guru swasta? Tentu di dalam kasuistik ada ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Muhadjir selama beliau menjadi menteri dengan pelatihan-pelatihan yang ada itu sebenarnya sudah begitu banyak mengubah. Pak Edi, saya tergelitik dengan sosial media dari Pak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat, yang menyatakan bahwa anaknya tidak masuk sekolah favorit karena zonasi, lalu kemudian diperintahkan atau disuruh untuk sekolah di swasta saja. Dalam benak saya bahwa iyalah gubernur swasta gitu kan, harganya lebih mahal dalam tanda kutip. Nah ini seperti apa? Tadi kan Bu Katarina bilang Pemda wajib untuk kemudian mengakomodir ini dengan APBD atau sistemnya subsidi atau seperti apa? Iya, Bu Katrina lebih paham lah ya, tetapi hemat saya memahami ada subsidi silang dari sekolah-sekolah swasta yang harus menampung anak-anak yang dari keluarga kurang beruntung, kemudian ada di zonasinya. Tapi yakin implementasinya sampai di lapangan bagus? Yang saya lihat di Sulawesi Selatan bagus, gitu ya. Nah, saya mungkin barangkali bisa dikembalikan ke Bu Katrina yang punya kebijakan melihat wilayah-wilayah lain ya. Gitu. Baik, Bu Katarina, ini kita lihat di beberapa provinsi memang terjadi polemik atau kontroversi begitu ya. Kira-kira ada juga tuntutan untuk kemudian memberhentikan sistem zonasi dan kembali ke sistem yang lama. Apakah kemudian ada rencana untuk mengevaluasi dan juga mengembalikan ke arah yang dulu atau bagaimana, Bu? Sampai kapan ini akan kemudian dipertahankan dan apa titik tolak keberhasilannya? Ya. Jadi kan seperti saya bilang bahwa tujuan ini memiliki tujuan jangka panjang menaikkan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Lalu kita untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, jangan sampai kualitas tenaga kerja kita paling banyak malah justru di tamatan SMP ke bawah, minimal harus jenjang menengah gitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu jalan yang satu-satunya untuk memperluas akses. Tidak mungkin kita melakukan pemerataan mutu tanpa memperluas akses. Apa yang mau dimeratakan? Uang aksesnya tidak ada, kan seperti itu. Jadi kebijakan zonasi ini justru menjadi trigger. Kalau tidak seperti selama ini, dengan seleksi UN, dengan stigma sekolah favorit, akhirnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena disalahkan nilai UN-nya tidak memenuhi syarat. Kan yang menjadi pertanyaan, mengapa daerah memberikan kebijakan SMA yang satu boleh menerima UN misalkan minimal 9,5. SMA yang lain boleh menerima UN di bawah 6. Padahal sama-sama sekolah negeri kita. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Stigma sekolah favorit itu malah justru merampas hak anak untuk sekolah. Jadi kita justru tidak comply dengan undang-undang dasar. Gitu. Baik. Bu Katarina, apa kemudian titik tolak atau tolak ukur keberhasilan dari zonasi ini? Yang kemudian nanti bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Apakah jumlah sekolah merata atau jumlah guru yang merata atau apa? Pertama adalah jumlah sekolah dulu, ya, jumlah sekolah yang merata. Jadi dengan jumlah sekolah yang merata, kita akan melihat bahwa sekolah ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, baru dari jumlah sekolah yang ada di zonasi menjadi trigger mana sekolah-sekolah yang belum memenuhi 8 standar nasional. Dan itulah yang menjadi atensi pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut, termasuk penyediaan gurunya. Yang selama ini tidak terjadi demikian karena ya anak-anak disalahkan gitu. Salah sendiri, nilai UN-nya kan dianggap tidak memenuhi syarat seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang katakanlah setelah zonasi ini dilakukan tapi ternyata tidak melakukan perkembangan atau perbaikan-perbaikan di sana sini? Adakah denda sehingga jangan sampai di sebuah daerah masyarakat yang kemudian dikorbankan karena masalah ini, Bu? Jadi begini, kan seperti saya sampaikan tadi, kita punya PP 2 2018 tentang pemenuhan standar pelayanan minimal. Yang merupakan turunan undang pemerintah daerah. Kita sudah membuat indikator dan saat ini pun kita melakukan sosialisasi ya untuk bagaimana melakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh daerah. Saat ini sedang dilakukan bersama Kemendagri. Jadi kami menggandeng Kemendagri ya. Jadi kita akan lihat bagaimana daerah wajib memetakan setiap zonasinya untuk pemenuhan SPM tersebut gitu. Jadi justru zonasi ini membantu daerah dalam pemenuhan SPM dan sanksinya ada. Itu diatur di PP 12 2017 gitu. Jadi justru kita ini membantu daerah dalam pemenuhan SPM.
Terakhir dari Anda, Bu, untuk orang tua murid yang saat ini sedang katakanlah dalam tanda kutip ya frustasi begitu ya, kesal, jengkel, apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka saat ini terkait dengan PPDB ini? Ya, jadi kepada orang tua murid kita lihat bahwa selama ini kita sudah melakukan ketidakadilan bagi anak-anak kita yang tidak mampu. Ya, karena justru yang menikmati sekolah murah, sekolah gratis adalah mereka yang mampu. Dan anak-anak yang tidak mampu, kalau tidak putus sekolah, mereka jualan di lampu merah, jualan tisu atau di bawah jembatan. Nah, ini yang menjadi ketidakadilan dan kita ingin memperluas akses untuk lebih memerankan negara hadir bagi mereka yang tidak mampu dengan perluasan akses ini. Nah, contohnya banyak kok di daerah-daerah yang mereka selama ini tidak mendapatkan layanan pendidikan, sekarang mereka justru sangat senang gitu. Karena sekali lagi untuk memutus mata rantai kemiskinan, maka satu-satunya jalan adalah pendidikan. Baik. Yang kedua, ini sesuai dengan nawacita kelima Bapak Presiden, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, jadi satu-satunya jalan memang hanya ini. Yang ketiga, sekolah favorit itu sebenarnya kalau kita cermati, semua anak-anak itu bimbel juga. Dapat UN bagus bimbel, dapat PTN bagus itu bimbel gitu. Jadi kalau memang itu benar-benar sekolah bermutu, nanti dengan zonasi akan terukur anak-anak yang masuk dengan nilai heterogen UN-nya. Nah, nanti akan kelihatan mana sekolah yang memang benar-benar bermutu, bukan selama ini hanya sebagai stigma. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Katarina Girsang telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terakhir Pak Edi, sedikit saja, apa catatan dari Anda agar kemudian program ini mencapai goalnya tapi kemudian tidak kisruh lagi di lapangan? Ya, tentu dari pusat harus ada kendali mutu ya. Kemudian program-program yang sudah direncanakan termasuk menanggulangi kekurangan ruang kelas di sekolah-sekolah yang zonasinya padat, kemudian fasilitas laboratorium dan segala macam, kemudian gitu ya? juga pelatihan-pelatihan SDM-nya, kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sekarang tadi dikatakan frustasi dan sebagainya, bahwa ini sesungguhnya adalah satu kebijakan yang bagus yang menyeluruh kalau dilihat dari sisi kebangsaan gitu ya. Karena ini kan kalau masuk ke wilayah keadilan barangkali bisa ke poin Pancasila yang kedua ya. Dan mereka harus punya kesabaran untuk bisa melihat perkembangan yang ada. Baik, terima kasih sama-sama Pak Edi dan juga pemirsa. Memang mengubah anak yang belum mengerti menjadi mengerti, mengubah anak yang mengerti menjadi pandai, dan mengubah anak pandai menjadi lebih pandai, itu adalah esensi dari pendidikan. Begitu ya. Kita tunggu bagaimana kemudian aplikasi dari kebijakan ini dan semoga tidak ada kemudian kebijakan yang berubah-berubah begitu, penguasa berubah begitu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali dengan informasi lainnya.